Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua KPPU Bapak Dr. M. Afif Hasbullah, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah KPPU Jatim Bapak Dendi R. Sutrisno, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang kami hormati Kaprodi S1, yang kami hormati Sekretaris Prodi S1, yang kami hormati para undangan dan hadirin yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kuliah umum dengan tema Eksistensi KPPU dalam pengawasan persaingan usaha dan perluasan kewenangan dalam pengawasan UMKM. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan dan sambutan oleh dekan. Yang kedua, keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua KPPU. Yang ketiga, paparan materi yang akan disampaikan oleh Ketua Kantor Wilayah KPPU Jatim. Dan yang keempat, doa. Yang terakhir adalah penutup. Acara pertama adalah pembukaan dan dilanjutkan sambutan dan penyerahan cenderamata oleh dekan. Kepada Ibu Dr. Komaria, Sarjana Hukum Magister Hukum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Afif Hasbullah, SHM Hum, selaku Ketua Komisioner Pengawas Persaingan Usaha. Matur nuwun rawuhnya Bapak. Kemudian yang saya hormati telah hadir di sini Bapak Dendi R. Sutrisno, SHMH, selaku Kepala Kantor Wilayah KPPU Jawa Timur. Terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati ada Bu WD1, Bu Dr. Ninis Nugraheni, SHMH, kemudian Pak WD2, Bapak Nurul Hudi, SHMH, KPS S1, Bapak Wisnu Kurniawan, SHMH, Bu Sekprodi S1, Bu Nikma Mentari, SHMH, dan para peserta kuliah umum, kuliah tamu pada siang hari ini, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, juga beserta tim dari KPPU yang juga hadir di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah Ramadan dan hari Jumat ini Surabaya diguyur hujan deras ini, Pak Ketua. Ini kehadiran jenengan kayaknya membawa berkah sekali ini. Kan Surabaya terkenal panasnya Bapak. Jadi kan biasanya dua nje, Ramadan itu panas sama blewah gitu nje Bapak nje. Nah ini hari ini hujan deras gitu. Hari ini dalam rangka kuliah umum untuk eksistensi KPPU dalam pengawasan persaingan usaha dan perluasan kewenangan dalam pengawasan UMKM. Saya berharap kerjasama yang sebelumnya pernah terjalin, jadi kami sudah kerjasama lama Bapak dengan KPPU untuk Jatim. Sebelumnya dulu ada magang di sana waktu zamannya Pak Junaidi. Nah ini kami berharap kami bisa menindaklanjuti lagi
untuk kerjasama ini, untuk magang dan beberapa kegiatan yang nantinya kami tindak lanjuti. Karena kita tahu bahwa sekarang ini untuk mahasiswa tidak hanya perkuliahan, kurikulum di selama perkuliahan, tetapi perlu tambahan keilmuan di luar mata kuliah rutin mereka. Nah, dengan adanya magang, kemudian perluasan keilmuan dengan adanya kuliah umum semacam ini, ada wawasan keilmuan yang mereka dapatkan untuk tambahan sangu gitu ya, untuk sebelum mereka lulus nanti. Saya berharap para peserta mahasiswa mengikuti hingga akhir dan mendapatkan manfaat dari kuliah umum yang kami adakan pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang di kampus Laut Biru, Bapak. Jadi kalau Pak Ketua Rawuh tadi melihat banyak dominan biru gitu. Jadi kami dikenal dengan sebagai Blue Ocean Campus. Jadi dengan penciri hukum kelautan sebagai salah satu penciri kami. Makanya termasuk meja sampai genting Pak Dandi. Nah, terkait dengan kuliah umum ini, kami berharap banyak kedepannya, termasuk nanti insya Allah kami akan menindaklanjuti untuk rawuh ke KPPI Pusat, nanti dikawal oleh Bu WD1. Setelah pandemi landai ini kami bisa ada moving secara luring mahasiswa untuk bisa lagi mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra yang di lintas Jawa Timur. Saya kira itu sambutan saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti kuliah umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Monggo Ibu, Bapak silakan maju. Selanjutnya kepada Bapak Dandi R. Sutrisno, kami persilahkan.
Untuk acara selanjutnya adalah keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua KPPU kepada Bapak Dr. M. Afif Hasbullah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Sang Tua, Ibu Dr. Komariah. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UHT, Ibu Dr. Ninis Nugraini. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum UHT, Bapak Nurul Hudi. Yang saya hormati Pak Kaprodi Magister Hukum UHT, Profesor Dr. Muhammad Khairul Huda. Bapak maupun Ibu dosen Fakultas Hukum UHT yang saya hormati, Pak Kakanwil 4 KPPU Surabaya, Pak Dendi Sutrisno. Ini Kakanwil kami yang daerah kerjanya Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. Para mahasiswa Fakultas Hukum UHT yang semua berbahagia, semua saya banggakan. Selamat berpuasa bagi yang sekarang sedang berpuasa ya. Tetap semangat. Justru kalau bulan puasa kita menuntut ilmu itu pahalanya dilipat gandakan luar biasa ya daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya senang sekali bisa hadir di dalam kesempatan kali ini. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Prof. Huda untuk hadir di UHT. Sayangnya gitu ya, kalau memang saya mau hadir ya kita cocokkan waktu dulu gitu kan. Alhamdulillah ketemu, akhirnya kita bisa ketemu di bulan Ramadan kali ini ya. Semoga ini penuh berkah buat kita semua. Saya juga senang UHT sudah sekian lama ya ada kegiatan bersama KPPU di masa-masa sebelumnya ya, bahkan jauh sebelum ini ya. Terus saat ini dan ke depan akan kita tingkatkan lagi. Kita setuju. Jadi banyak sekali program-program di KPPU yang sebenarnya bisa kita manfaatkan bersama ya untuk penguatan kapasitas pembelajaran yang ada di kampus-kampus. Misalnya terkait dengan penguatan atau materi tamu ya untuk mata kuliah hukum persaingan usaha. Jadi jangan segan-segan kalau misalnya memang sudah ada kerjasama entah 2-3 kali tatap muka dalam satu semester ya, kita bisa bantu dari perspektif praktis ya, persaingan usaha, bagaimana KPPU melakukan sebuah penegakan hukum, proses advokasi dan seterusnya. Kemudian selain itu tentu saja program magang untuk teman-teman mahasiswa yang akan mengakhiri studinya, barangkali ada kewajiban untuk kerja praktek lapangan. Itu kami juga membuka kesempatan dengan lebar ya di berbagai tempat kantor wilayah kami. Kami membantu menyediakan mendampingi anak-anak yang magang. Juga kita ada jurnal persaingan usaha
Nah, ini merupakan satu-satunya jurnal persaingan usaha di tanah air. Nah, insya Allah para reviewernya juga sudah kami seleksi dari memang beberapa ahli di bidang persaingan usaha yang namanya sudah tidak patut untuk diragukan, ya. Sebagai guru besar dari berbagai perguruan tinggi, termasuk juga tim editor ahli, ya, ini juga dari berbagai kampus yang tidak patut untuk diragukan, ya, kapasitasnya. Kemudian mungkin juga untuk bahan-bahan penulisan skripsi, ya, penelitian. Nah, ini kami juga seringkali membantu kalangan kampus untuk melengkapi materi-materi dari penelitian mereka. Nah, ini saya kira bisa ke depan dimanfaatkan secara lebih baik oleh khususnya Sivitas Akademika Universitas Hang Tuah Surabaya. Hari ini saya diminta untuk memberikan kuliah umum, ya. Ini pembuka saja, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dendi Sutrisno. Saya mau mengenalkan, ya, terkait dengan KPPU ini apa, karena di banyak tempat, ya, itu terkait dengan kelembagaan KPPU itu banyak juga di antara kita yang belum mengerti dan memahami, ya. Bahkan mungkin masih asing KPPU itu, dikiranya Komisi Pengawas Pemilihan Umum, ya. Apalagi kalau saya ke daerah-daerah sosialisasi dengan anggota DPR, karena kalau anggota DPR itu biasanya pesertanya adalah konstituennya. Nah, maka tentu saja mindset mereka adalah ke arah pemilu, padahal nggak ada hubungannya sama sekali dengan pemilihan umum. Lembaga ini udah lama berdiri, ya, jadi sudah 23 tahun, ya. Kalau undang-undangnya sudah 24 tahun, ya. Jadi ini undang-undang amanat reformasi, di mana saat reformasi kalian semua, mungkin para mahasiswa yang di depan saya ini belum pada lahir. Kelahiran kalian mungkin baru berapa? 94, 95, 2000. Masya Allah, 2000-an, iya ya, 2000 udah tua saya. Ya, jadi kita ada transformasi dari Orde Baru ke reformasi. Ada beberapa hal catatan penting yang perlu untuk kita ubah waktu itu sebagai warga bangsa, untuk kita perbaiki di Indonesia ini. Misalnya terkait dengan pemberantasan KKN, ya kan? Korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, korupsi udah jelas mafhum kita. Nepotisme jelas, ya. Jadi ini mungkin di dalam tata pemerintahan yang itu mengutamakan pada mereka yang punya koneksi kekeluargaan, ya, dan seterusnya, ya. Atau kesempatan-kesempatan tertentu diberikan kepada keluarga, ya. Tapi kalau yang untuk kolusi ini adalah lebih ke sisi ekonomi, bahwa hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan peran dan kesempatan itu mereka yang mempunyai jalur dengan kekuasaan, dengan pemegang kekuasaan. Nah, kalau kemudian pesan reformasi yang lain apa selain daripada KKN, misalnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, adili Soeharto, hapus dui fungsi ABRI, ya kan? Kemudian juga terkait dengan perbaikan demokrasi kita, ya kan?
dari kemudian awalnya itu 3 partai menjadi, atau sistem partai yang tertutup menjadi terbuka. Orang mau berorganisasi juga dari yang dulu itu terbatas menjadi dibuka, siapapun boleh berserikat dan berkumpul. Nah, kemudian untuk itu maka ya KPPU ini adalah merupakan bagian dari kita membuka akses demokrasi itu sendiri, khususnya di bidang demokrasi ekonomi. Kalau di demokrasi politik ya, partai dibuka, semua orang bisa membuat partai asal memenuhi syarat-syarat. Semua orang bisa membuat organisasi massa asal memenuhi syarat-syarat. Demikian juga di dalam dunia perdagangan ataupun ekonomi. Karena di Orde Baru itu hanya mereka yang punya akses-akses tertentu, itulah yang bisa masuk ke dalam pasar ekonomi. Kalau tidak punya akses ke dalam, tidak bisa punya kesempatan untuk bermain di pasar. Ini ide awalnya. Sehingga demokrasi ekonomi ya, kita sederhananya ya, mari kita merujuk saja kepada Pancasila, ya kan? Pancasila khususnya adalah terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan bernegara kita adalah melindungi ya, segenap tumpah darah Indonesia, ya kan? Kemudian memajukan kesejahteraan umum, ini harus kita garis bawahi. Jadi masyarakat dan bangsa Indonesia tanpa terkecuali harus sejahtera. Lalu setelah itu adalah kita merujuk kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada yang namanya demokrasi ekonomi dengan prinsip ekonomi berkeadilan, efisiensi berkeadilan, kemandirian, keberlanjutan ya, dan seterusnya. Silakan dibaca mulai ayat 1 sampai ayat 5 ya kan, khususnya kalau demokrasi ekonomi ada di ayat 4. Nah, kemudian di ayat 5 adalah terkait dengan penjabaran pasal 33 tersebut akan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Nah, hingga saat ini memang belum ada peraturan perundang-undangan yang langsung kemudian ini adalah sebagai penjabaran daripada pasal 33. Belum ada hingga saat ini. Padahal ini sebenarnya merupakan sebuah pasal yang sangat fundamental untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita. Nah, akhirnya mungkin ini adalah diturunkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang mungkin salah satunya ini adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 sebagai ejawantah daripada demokrasi ekonomi itu sendiri. Sehingga isu terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini sebenarnya tidak kalah penting dengan isu pemberantasan korupsi. Tidak kalah penting dengan isu penegakan hak asasi manusia. Nah kan publik itu isu-isu yang dua ini ya, korupsi ya kan, kemudian penegakan HAM ya kan, kemudian kesetaraan di dalam politik ya kan, ini lebih mendapatkan perhatian. Tetapi isu yang terkait dengan praktek monopoli yang harus kita berantas, praktek persaingan usaha tidak sehat yang harus kita berangus, ini kalah populer. Saya sendiri oleh karena itu di berbagai kesempatan mengajak kepada semua pihak untuk punya awareness terhadap isu ini, termasuk kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi massa, dan juga salah satunya adalah kalangan kampus. Karena sebenarnya di kalangan kampus ini yang kalau mau bersuara itu mereka biasanya lebih didengar ya kan, karena dianggap sebagai institusi yang bebas kepentingan politik jangka pendek ataupun kepentingan sesaat. Artinya
Kampus adalah sebagai institusi, dia pembawa marwah-marwah, nilai-nilai keluhuran itu. Nah, buktinya di mana? Misalnya kalau isu pemberantasan korupsi, kita di kampus-kampus ada namanya pusat studi anti korupsi, itu udah jamak di mana-mana banyak. Tapi mana ada pusat studi pemberantasan kartel, pusat studi anti praktek monopoli gitu. Kalaupun ada pojok persaingan usaha, ya KPPU ini juga ini, kalau kerjasamanya udah bagus, ya kita juga bisa dimungkinkan kita bikin pojok persaingan usaha. Nah, kita sudah ada beberapa perguruan tinggi besar, ya memang yang negeri-negeri ini dulu ya ada beberapa. Kedepan kita ingin ini lebih luas lagi ya, sehingga diseminasi isu larangan praktik monopoli ini bisa lebih masif kita suarakan. Kenapa ini penting? Ya kalau korupsi aja yang itu memang bisa diklaster, kerugiannya itu ya sebatas APBN sebenarnya atau APBD. 20%, 30% duitnya menguap ya dari anggaran negara kita. Tetapi kalau pemberantasan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat, ini kerugiannya luar biasa yang ditimbulkan oleh praktek monopoli. Ya kan? Kenapa? Ya karena yang diurus itu adalah terkait dengan keseluruhan kebutuhan kehidupan kita. Kita perlu sandang, pangan, papan, semua adalah kebutuhan harian. Belum lagi kalau kita spesifikkan ke bahan-bahan pokok kebutuhan pangan kita sehari-hari. Ini kalau enggak dikendalikan betul, kalau para pelaku usahanya nakal, mereka berkartel, mereka berpraktek monopoli, bersaing secara tidak sehat, merugikan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah ada kemahalan tertentu harga yang harus dibayar oleh masyarakat, yang kemudian ini kemahalan tersebut adalah diserap, disedot, dimakan, dikeruk ya secara eksesif oleh pelaku-pelaku usaha yang nakal tadi. Bayangkan dari bahan pokok saudara, beras saja misalnya, kalau kemahalannya Rp1.000, Rp5.000 dari harga yang wajar sudah berapa? Nah kan? Belum lagi produk yang lain, kan? Sehingga ini harus menjadi perhatian bersama, karena kerugian itu langsung yang merasakan adalah publik, yang merasakan adalah masyarakat. Sebenarnya korupsi yang hari ini tetean itu, ya, itu hanya sebagian kecil dari misalnya kalau kita bayangkan kerugian yang didapatkan dari praktek monopoli yang kemudian itu terus terjadi. Nah, karena sebesar daripada omset ataupun perputaran ekonomi kita itu sendiri. Nah, oleh karena itu KPPU ini penting untuk didukung, untuk ya kita sama-sama untuk memberantasnya sesuai dengan kita ada di mana fungsi dan peran kita masing-masing. Bahkan hingga hari ini Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, akademisi persaingan usaha itu masih bisa dihitung, ya bukan jari ya mungkin teman, tapi masih bisa dihitung, ya lebih dari 10 atau 20, tapi masih bisa didata ya Pak. Jadi di dalam persidangan KPPU ahli persaingan usaha, karena sebagaimana persidangan pada umumnya kita juga ada mendatangkan ahli ya. Itu yang kita datengin ya orangnya itu aja ya, karena memang nggak ada yang lain. Ini masih sholat.
ya. Saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Oh iya, masih jarang ya yang ke sana, termasuk juga mahasiswa. Jadi terus terang saja, kadang kami juga saat ada buka lowongan pegawai, ya kan, dari fresh graduate itu juga masih sangat sulit ya untuk mendapatkan yang memang betul-betul memahami dan mengerti ya terkait dengan isu persaingan usaha. Nah, untuk itu memang ya kita mendorong ya dari mungkin masing-masing kampus, apakah fakultas ekonomi, fakultas hukum dan yang lain, memang kalau memang sudah akan ada serius yang menuju ke sana ya, agar supaya kita ini kan juga ingin lulusan-lulusan kita ini punya keunggulan komparatif ya dibanding dengan kampus yang lain, saya kira. Sehingga mungkin ya nggak harus semuanya ya, tapi mungkin ada beberapa yang memang itu harus fokus ke sana. Bahkan di lawyer-lawyer sendiri pun itu juga belum banyak yang begitu mendalami ya terkait dengan isu ini berbagai daerah. Kalau yang beracara di Jakarta, kantor lawyer itu ya hanya itu aja, hanya sekitar 5, 6 atau 7 kantor lawyer yang berkantor di Jakarta Selatan ya, di Jalan Sudirman ya kan, mungkin ya sekitar situ. Kalau yang di daerah-daerah ya Pak Ulan ya, rata-rata masih kadang-kadang melihat hukum persaingan ini apa itu, bagaimana terkait pembuktian, hukum acaranya dan seterusnya, itu mereka masih dipersamakan dengan misalnya sistem peradilan perdata ataupun juga pidana. Padahal sebagai hukum publik beracara di KPBU itu ya memang ada yang kayak pidananya karena hukum publik ya. Nah, KPBU hadir ini sebagai wakil daripada negara atau wakil daripada masyarakat mengadili pelaku usaha. Tapi juga bukan semacam kita mediasi, tidak ada hubungannya. Karena mereka ini sekalipun berperkara atau sebagai terlapor di KPBU, bukannya mereka ini adalah kemudian kita mediasi dengan pelaku usaha yang lain yang dirugikan, bukan. Tetapi karena dia memenuhi unsur-unsur bersalah menurut aturan daripada Undang-Undang 599, maka yang bersangkutan adalah disidang ataupun dikenai sanksi oleh negara. Jadi ini nggak ada urusannya. Walaupun memang sistem hukum ini ke depan ini masih banyak track yang harus kita perbaiki. Karena untuk di pengadilan niaga dan Mahkamah Agung, kamar kita ini masih dijadiin satu dengan kamar perdata. Ini yang menjadi masalah sampai saat ini. Ya nggak apa-apa, memang itu proses keadilan. Peradilannya yang masih berlaku seperti itu. Ke depan harusnya kita ada perbaikan. Nah ini, lalu ini singkat aja ya, nanti ada pematerinya. Jadi KPPU punya 4 fungsi utama sebagaimana amanat undang-undang. Yang pertama adalah penegakan hukum. Ya. Apa yang ditegakkan? Ya kita kalau ada pelaku usaha yang memenuhi unsur-unsur melanggar Undang-Undang 599, kita lakukan proses hukum berupa mulai dari kita menerima laporan dari masyarakat, dari pelaku usaha, dari siapapun yang mengetahui adanya pelanggaran, silakan dilaporkan ke KPPU. Atau KPPU punya inisiatif sendiri karena ada dugaan pelanggaran, kita sidik seperti polisi, ya kan? Kemudian fungsi yang kedua kita menuntut. Kalau alat buktinya udah terpenuhi cukup, minimal 2 alat bukti, kita angkat ke penuntutan. Ya, di KPPU juga yang menuntut, investigator KPPU. Lalu setelah itu disidang, ya, dilakukan persidangan.
kalau kemudian di persidangan ini dua alat bukti yang tadi diajukan oleh investigator itu terpenuhi, maka kita akan putuskan yang bersangkutan bersalah. Kemudian jika keberatan, nanti bisa dimintakan keberatan ke pengadilan niaga dan kasasi di Mahkamah Agung. Jadi ini tugasnya KPPU itu ya menyidik, menuntut, mengadili, memutuskan. Beda dengan KPK. Kalau KPK hanya dia fokusnya sidik dan tuntut. Nah, terus terang saja ke depan sebenarnya KPPU kepengen yang mana? Sebenarnya kalau saya ditanya secara pribadi ya, kita ingin fokus seperti KPK. Tapi supaya nanti diberikan kewenangan-kewenangan tambahan yang mendalam. Hari ini KPPU itu seperti hulu ke hilir kewenangannya, tetapi tidak mendalam. Kita tidak punya kewenangan geledah, kita tidak punya kewenangan sita, kita tidak punya kewenangan sadap misalnya. Nah, kalau tiga ini misalnya bisa diberikan, sekalipun itu hanya sampai menuntut, itu luar biasa dampaknya. Sedangkan nanti ada di pengadilan ataupun ada pengadilan khusus terkait dengan persaingan usaha yang itu bisa dibangun di negara ini. Itu untuk ke depan baiknya seperti itu. Nah, sehingga di dalam penegakan hukum ini kalau saudara baca Undang-Undang 599 itu isinya adalah terkait dengan larangan-larangan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Misalnya terkait dengan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Jadi bisnis itu ya bebas, tapi ada kendalinya, ya kan? Ada kendalinya. Misalnya secara garis besar, nggak boleh menghambat pesaing untuk masuk ke pasar, nggak boleh misalnya mendiskriminasi konsumen, ya kan? Mendiskriminasi pelaku usaha terkait misalnya, atau kemudian juga melakukan sebuah pembagian wilayah, ya kan, kesepakatan harga, ya kan, yang ini semua adalah merugikan daripada konsumen itu sendiri. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian selain tugas penegakan hukum, kita punya tugas pemberian saran dan pertimbangan kepada kebijakan pemerintah. Ini juga tidak kalah pentingnya, ya, bahwa kita ini berbisnis, berusaha, bermain di pasar, melakukan sebuah aktivitas perdagangan, semua diatur oleh negara, atau banyak hal itu diatur oleh negara. Dalam hal ini regulasi undang-undang, ya, peraturan perundang-undangan, ataupun juga banyak sekali surat edaran menteri, ya kan, surat edaran dirjen yang juga itu ikut cawe-cawe ke sana. Peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota. Bapak dan Ibu saudara sekalian, masalahnya adalah seringkali over regulatori yang terjadi di dalam tata niaga kita itu kemudian berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat itu sendiri, memicu terhadap yang namanya praktek monopoli itu sendiri. Ini yang harus diperhatikan bersama. Sehingga yang namanya pelaku usaha kadang-kadang, loh, saya ini menjalankan peraturan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah peraturannya itu sendiri yang salah, karena dia melanggar dari prinsip-prinsip nilai-nilai Undang-Undang 599. Ini yang juga sering harus diingatkan oleh KPPU. Ya, ada 300-an ya saran dan pertimbangan yang sudah dikeluarkan oleh KPPU atas kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai ekspor impor, mengenai misalnya terkait dengan produksi, ya kan, dan seterusnya. Sering kali terjadi itu muaranya adalah di tata niaga yang tidak tepat. Nah, sedangkan kalau sudah ada peraturannya begitu Bapak dan Ibu saudara sekalian, itu KPPU nggak bisa memperkarakan pemerintah, nggak bisa. Ya, itu dikecualikan oleh pasal 50 Undang-Undang 599, karena KPPU
nggak mungkin mengadili sebuah praktek persaingan usaha tidak sehat yang itu didasarkan oleh sebuah peraturan. Sehingga aturannya yang dibenerin seperti itu. Makanya pelaku-pelaku usaha yang nakal itu mereka sukanya adalah ya bikin gimana caranya ada peraturan yang menguntungkan dia, kan gitu, mendiskriminasi pesaingnya dan seterusnya. Kemudian yang tugas yang ketiga, melakukan pengawasan merger dan akuisisi, ya. Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 599 maupun Peraturan Pemerintah 57 tahun 2010, KPPU berwenang untuk menerima notifikasi, ya, atas terjadinya merger ataupun akuisisi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Agar supaya apa? Agar supaya industri kita ini tidak terkonsentrasi ke pelaku-pelaku usaha tertentu atau grup-grup pelaku usaha tertentu. Karena ini berbahaya jika tidak dikendalikan. Nah, pada dasarnya saudara sekalian, setiap pelaku usaha itu boleh nggak dia melakukan merger akuisisi? Boleh. Siapapun sampai sebesar apapun boleh, itu enggak ada larangan. Ya. Yang dilarang adalah kalau dia itu sudah mayoritas, ya, sudah dominan posisinya. Nah, kemudian dengan posisi yang dominan tersebut dia melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat karena posisinya yang kuat. Dia bisa dengan mudah atur produksi, ya kan? Dia bisa dengan mudah mana di antara jalur produksi itu mulai hulu sampai hilir jika ini adalah integrasi vertikal, kemudian dari pemasok mana boleh, dari yang mana nggak boleh, ya kan? Dia akan mengatur itu semua mulai produksi sampai pemasaran dan seterusnya. Ini kalau disalahgunakan ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu dipastikan bahwa KPPU itu saat ada notifikasi merger akuisisi itu perilaku pemohon atau pelapor daripada merger akuisisi tadi, pelaku merger akuisisi tadi itu tidak akan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, situ. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pengawasan kemitraan. Nah, ya. Jadi ini merupakan kewenangan tambahan sebenarnya di luar daripada Undang-Undang 599, karena pengawasan kemitraan antara usaha besar, ya, dengan UMKM ataupun usaha besar menengah dengan yang kecil dan mikro, ini adalah merupakan mandat daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagaimana dikuatkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini sesuatu yang berbeda juga, ya, untuk kalangan akademisi mungkin Bapak dan Ibu, ya. Karena Mahkamah Agung saja masalah kemitraan ini kadang-kadang itu masih disamain sama fungsi persaingan usaha. Ini sesuatu yang berbeda, ini kamar yang berbeda. Jadi di KPPU itu ada kamar persaingan usaha, ada kamar pengawasan kemitraan. Makanya tempo hari di perkara perdana kemitraan yang kita putus bersalah PT STS, nanti bisa dibuka di googling, ya, itu dia melakukan keberatan ke pengadilan sampai Mahkamah Agung dan diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal di dalam Undang-Undang 20 maupun juga PP-nya, ya, tentang UMKM ini masuk peraturan kita di Perkom, ya, peraturan komisi, itu tidak ada yang menyatakan bahwa putusan KPPU terkait dengan perkara kemitraan dapat dimintakan keberatan ke pengadilan. Sama sekali tidak ada. Jadi final and binding putusan perkara kemitraan itu ada di KPPU. Kemarin saya sampaikan di depan Yang Mulia Hakim Agung Samsul Ma'arif, mohon izin Pak Samsul, ya,
ini belum ada aturannya gitu kan. Tetapi kalau misalnya pengadilan nanti Mahkamah Agung bikin aturan seperti apa untuk proses keberatan itu dibuka, ya dipersilakan kan. Tetapi memang peraturan perundang-undang sampai saat ini nggak ada, sehingga kemarin saat proses keberatan tersebut PT STS dikalahkan atau ditolak permintaan kasasinya atau keberatannya, itu karena dianggap belum membayar jaminan, uang jaminan. Padahal nggak ada hubungannya kalau perkara kemitraan itu dengan jaminan. Karena jaminan itu hanya ada di permintaan keberatan ataupun kasasi di perkara persaingan usaha. Tapi hakim-hakim gak paham terkait dengan hal ini. Jadi masih banyak kerjaan kita ini untuk beresin sistem peradilan di persaingan usaha dan kemitraan ini. Nah, intinya kalau di fungsi pengawasan kemitraan ini kita ingin agar supaya yang namanya UMKM ini jangan sampai dikuasai, dimiliki, dikendalikan ya oleh pelaku usaha besar. Karena yang terjadi sebenarnya kebanyakan itu mereka yang diberikan kesempatan untuk bermitra, ya, ataupun juga pelaku-pelaku usaha yang mereka itu menggunakan anggaran kemitraan dari negara ya untuk UMKM. Ini UMKM ini juga banyak diantaranya terintegrasi vertikal, atau mereka ini sebenarnya adalah pelaku-pelaku usaha kecil yang memang dimiliki dari awal oleh pelaku usaha yang besar. Sehingga apa? Misalnya kesempatan untuk mengakses fasilitas perpajakan, kemudian terkait dengan kemudahan-kemudahan insentif ya dari pemerintah, itu sebenarnya dinikmati oleh yang besar. Cuman nih bentuknya kecil-kecil. Itu yang terjadi. Juga misalnya adalah terkait dengan yang saat ini sedang banyak dilakukan penegakan hukum di KPPU, adalah terkait dengan penegakan hukum di kemitraan perkebunan inti plasma sawit. Itu yang terjadi. Bahwa misalnya setiap penerima HGU perkebunan itu menurut undang-undang perkebunan diwajibkan ya untuk minimal memberikan 20% dari nilai HGU yang diberikan oleh negara kepada yang bersangkutan itu untuk diberikan kepada petani plasma sekitar ataupun koperasi petani sekitar. Itu banyak yang hanya abal-abal di atas kertas doang. Izin HGU sudah diberikan untuk sekian puluh tahun, sekian ratus hektar, ya kan? Sekian ratus ribu hektar ya, tetapi nggak ada impactnya buat masyarakat sekitar. Nah, hari-hari ini banyak ini disidangkan di KPPU. Alhamdulillah beberapa kemudian sudah bisa diberikan ya beberapa hak-hak daripada plasma yang itu selama ini adalah dikangkangi ataupun tidak diberikan ya oleh pelaku usaha yang besar. Intinya itu kemudian bisa kita serahkan kepada mereka semuanya. Nah, kami juga jembatani terkait kemitraan transportasi online ya, driver online baik roda 4, roda 2, kemudian juga terkait dengan kerjasama subkontraktor, subkon ya, infrastruktur ya kan, berapa banyak lah itu ini kita jembatani. Intinya bahwa kelahiran daripada KPPU itu kita ingin semuanya ini untuk bermanfaat kepada masyarakat kita secara keseluruhan, kesejahteraan daripada masyarakat tanpa terkecuali, free entry, free exit. Ya, jadi masyarakat itu yang mau masuk ke pasar, pelaku usaha boleh, mau keluar juga boleh ya, tetapi dengan cara-cara yang fair. Seperti itu. Tentu saja juga semua ini bedanya ya, kalau sistem ekonomi Pancasila kita tentu harus memastikan bahwa tiap pelaku usaha itu bisa mempunyai tempat bersaing yang relatif setara kan gitu kan.
Jadi jangan kemudian yang besar dikumpulin sama bersaing dengan yang kecil. Wah, ini nggak bisa. Oleh karena itu, setiap perkara yang itu melibatkan nanti UMKM itu termasuk yang dikecualikan oleh KPPU. Sehingga kehadiran hukum persaingan usaha di Indonesia ini adalah dalam rangka, tidak hanya di dalam rangka memastikan adanya persaingan, memastikan bahwa tidak ada sebuah regulasi ataupun praktek yang menguntungkan kepada pelaku usaha tertentu, tapi kita ingin bahwa dengan adanya persaingan usaha yang bisa kita tegakkan, ini adalah bermanfaat bagi kesejahteraan semua umat manusia, khususnya yang ada di negara Indonesia ini. Saya kira demikian beberapa yang mungkin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya akan mau berpantun sedikit. Bulan puasa, bulan penuh ampunan, banyak pahala dan juga berkah. Saya senang sekali berbagi ilmu hukum persaingan bersama seluruh sivitas akademika Universitas Hang Tuah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Untuk acara selanjutnya adalah foto bersama. Monggo Bapak. Nggih. Mahasiswa mohon berdiri agar terlihat di fotonya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti pemaparan materi oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah KPPU Jatim kepada Bapak Dendi R. Sutrisno, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kami persilahkan. Pemaparan materi kali ini akan dibantu oleh moderator Ibu Nikma Mentari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Adik-adik masih semangat kan? Jadi karena sudah sore Bapak Ibu, jadi mungkin lebih agak santai saja ya, sepertinya agak tegang adik-adik tadi. Baik, memang berkaitan dengan demokrasi di bidang ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Afif Hasbullah selaku Ketua Komisioner, maka memang penting adanya iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien untuk ekonomi pasar yang wajar. Oleh karena itu peran KPPU sangatlah penting khususnya dalam pengawasan UMKM. Terkait dengan pendalaman materi perluasan kewenangan KPPU dalam kerjasama kemitraan UMKM, saya panggil ke depan untuk Bapak Dendi R. Sutrisno SHMH selaku Kepala Kantor Wilayah KPPU di Jawa Timur. Silakan Bapak. Beri tepuk tangan dulu adik-adik. Sebelumnya saya sampaikan dulu kurikulum vitae beliau, yakni pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, S2 Magister Hukum Bisnis Universitas Hasanuddin, pengalaman pekerjaan Kepala Kantor Perwakilan Daerah Makassar, Kepala Biro Hukum dan Humas dan Kerjasama, serta Kepala Kanwil Wilayah 4 KPPU Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa sehingga pada hari Jumat sore ini di tengah hujan yang cukup keras ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan kuliah umum KPPU bersama Fakultas Hukum Universitas Sang Tua. Yang kedua, nah ini sebenarnya materinya sudah selesai disampaikan oleh Bapak Ketua KPPU, Bapak Dr. Afif Hasbullah. Tapi karena memang sudah diselotkan, saya mencoba untuk mengambil sisi lain. Di sini banyak senior-senior saya dari Universitas Airlangga, Bu Dekan rupanya juga kakak kelas saya, Pak. Ini juga mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada juga dari alumnus UNER. Ini kalau nggak salah Fakultas Hukum semester berapa ya? 6? 4, oke. Tadi udah ditanya, masih semangat nggak ini? Nah, tenang, Bu Dekan sudah menyiapkan seperangkat seperangkat berbuka. Oke, supaya nggak ngantuk. Di sini ada yang jadi ketua BEM. Mana? Suruh maju ke depan dong. Nah, ayo maju ke depan. Nah, biar nggak ngantuk kita. Nih, dikenalkan dulu namanya siapa, asalnya dari mana, sekarang semester berapa. Non sewu. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bimantoro Putra Pratama. Saya semester 6. Asal saya dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. NTB, Pak. Tuan Guru Besar. Tuan Guru Bajang di sana. Tapi udah ganti. Oh, udah ganti. Iya, udah ganti. Ada turunannya? Wah, saya kurang tahu itu, Pak. Tapi bukan saya yang pasti. Iya. Mas, ini kan kami diundang ke sini suruh kuliah nih. Ini udah semester 4. Ini rata-rata udah pernah ambil hukum persaingan usaha belum? Hukum perizinan usaha di sini enggak ada, Pak. Yang ada itu hukum perizinan. Iya, hukum perizinan. Oh, persaingan usaha. Oh, saya belum ambil berarti. Iya, mungkin itu peminatan teman-teman yang perdata. Kalau saya pidana. Iya. Gini kan kita mau buka puasa ya. Coba Anda sebutkan 5 kuliner Surabaya yang paling Anda suka. 5. Ayo 1. Saya bukan orang Surabaya, Pak, sebenarnya. Justru karena Anda bukan orang Surabaya itu saya tanya. Oh, saya tahu. Apa? Ayo. Soto ayam Cahar. Soto ayam Cahar, benar. Terus apa lagi? 2.
Itu ini ada makanan favorit anak teman-teman kita itu ayam geprek Jodel. Saya juga itu. Iya. Oh, suka juga? Suka juga. Murah soalnya. Terus sisanya itu saya biasanya yang kedua apa? Makanan-makanan yang tidak ada namanya di pinggir jalan. Oh, biasanya. Tidak ada namanya. Iya. Random aja biasanya saya, Random, Pak. Okay. Iya, yang penting murah gitu. Yang penting murah. Iya, saya. Jadi yang 4 ini terwakili yang penting murah. Iya, benar. Berikan aplaus buat Mas Bima. Oke, nih nanti tukarkan ke Mas Grepli dapat yang undang-undang. Oh, oke, siap. Ya, makasih ya Mas okay, ya. Thank you, terima kasih, Om. Ya, makasih. Panggil Om ya. Makasih Om. Kenapa tadi saya tanya kuliner? Nah, biar nyambung dikit lah. Kita mau bicara tentang kemitraan. Nah, apa sih kemitraan ini? Tadi saya bilang kuliner, karena kuliner ini yang paling dekat dengan kita, yang tiap hari ada di sekeliling kita, bahkan kalau bulan puasa makin banyak, betul? Nah, yang dulunya nggak pernah bikin donat, nggak pernah bikin kolak. Akhirnya itu menyebabkan harga gula, harga minyak. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman usaha mikro itu luar biasa, paling responsif. Ada peluang, ini mau lebaran, segera bikin. Ada kegiatan apa? Bikin lagi. Ibu Dekan mau bikin pasar murah, bikin. Nah, ini jumlahnya luar biasa. Hampir 99,9% itu didominasi oleh pelaku usaha mikro kecil ini. Nah, jumlahnya yang sebagian banyak ini ternyata kan nggak sebanding dengan pengusaha yang jumlahnya 0,0 sekian persen yang menguasai, sialnya mereka menguasai hampir separuh negeri ini. Nah, melihat hal ini maka pemerintah melalui Undang-Undang 20/2008 mulai menitipkan upaya untuk peningkatan naik kelas mereka melalui namanya kemitraan. Nah, terus kenapa kok sekarang kemitraan ini jadi urusannya KPPU? Ada yang tahu? Yang tahu langsung angkat tangan, tak kasih undang-undang. Ini undang-undang bukan sembarang undang-undang karena dikodifikasi oleh KPPU beserta dengan anotasinya. Jadi mungkin di Gramedia juga tidak ada. Jadi anotasi ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan keputusan MK kalau nggak salah. Ada yang tahu? Nah, belum ya? Aduh, angkat tangan, mbaknya. Oh bukan. Oke, nanti kalau tahu, kalau ingat langsung angkat tangan. Pak, saya ingat Pak pertanyaan tadi, kita kasih undang-undang. Ya, KPPU kalau tadi udah banyak diceritakan oleh Ketua KPPU Bapak Afif Hasbullah, ini kalau divisualisasikan ini hampir mirip seperti ini. Ada kuda liar dengan ada manusia mengendalikannya. Jadi kalau pasar itu dibiarkan bebas, lepas, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang mengendalikan, maka dia bisa kontraproduktif buat sesama kuda yang lain, atau buat manusianya, atau buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka perlu ada pengawasan di situ. Nah, di Indonesia pengawasan ini diserahkan kepada siapa? Angkat tangan maju ke depan kalau ada tahu. Kepada siapa pengawasannya? Pasar tadi, supaya tidak rusak, tidak terdistorsi oleh perilaku pelaku usaha atau kebijakan yang lain. Siapa yang ngawasi? Maju ke depan, langsung undang-undangnya. Siapa? Angkat tangan. Enggak ada yang tahu. Nah, ini ada di depan itu tulisannya. Siapa yang ngawasi? Nah, siapa tuh yang bilang? Ya, maju ke depan. Ayo maju ke depan. Kita punya durasi, bentar lagi buka soalnya. Monggo. Nah, kasih plus dong buat mbaknya. Nah, bisa kenalkan dulu nama, semester, aslinya dari mana? Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Fenica Sania dari mana? Semester 4 dari Surabaya. Dari Surabaya. Oke, terima kasih Mbak. Dari mana? Dari jawabannya yang ngawasi pasar itu adalah, kalau di Indonesia adalah
KPPU. Apa kepanjangannya? Komisi Pengawas Usaha. Persaingan Usaha. Persaingan usaha. Oke, terima kasih, berikan aplaus buat Mbak. Terima kasih Bapak. Ya, jadi yang ngawasi ini KPPU. Gitu. Dan tadi seperti disebutkan oleh Bapak Afif Hasbullah, KPPU ini sebenarnya satu dari 3 lembaga reformasi yang harusnya teman-teman mahasiswa sangat paham. Pertama, siapa yang menjadi reformasi hukum? Yang mengembalikan kepercayaan kepada hukum siapa? Institusi yang dibentuk apa? Satu adalah KPK. Maka dibentuk KPK yang isinya ada polisi, jaksa, semua penegak hukum di situ untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum. Yang kedua, reformasi di bidang apa? Politik. Nah, tadi sempat disinggung KPPU ini apanya? Penyelenggara pemilu. Ada KPU, P-nya 1. Itu di bidang politik. Dan satu lagi, reformasi di bidang ekonomi, dia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya. Jadi kalau anak-anak aktivis tidak tahu KPPU itu, ya gimana ya? Padahal itu adalah 3 besar lembaga yang menjadi concern reformasi. Dan dia adalah lembaga yang dilahirkan dari undang-undang inisiatif DPR pertama. Undang-undang ini bisa lahir ketika apa? Ketika pemerintahnya lemah dan ketika pelaku usahanya lemah. Maka DPR punya kekuatan untuk bisa melahirkan suatu undang-undang yang bisa mengatur, yang bisa mengawasi perilaku pelaku usaha maupun kebijakan pemerintah. Nah, cuman sayang, Bu Dekan, saya belum pernah dengar Hang Tua ada yang demo pakai basicnya Undang-Undang Nomor 5. minyak goreng misalnya, kita belum dengar nih. Mudah-mudahan nanti kalau sudah kerjasama ada gerakan-gerakan yang mendukung upaya-upaya pengawasan-pengawasan pada sektor-sektor real atau sektor-sektor publik. Nah, karena itu harapan kita bahwa isu tentang persaingan usaha tidak kalah seksinya dengan isu tentang pemberantasan korupsi. Ini teman-temannya Pak Afif selaku komisioner ini sudah pernah mutus tender EKTP misalnya, yang 6 triliun, tahun 2012 sudah diputus bersalah, sudah dihukum, sekarang baru diserahkan kepada KPK untuk diurus masalah kerugian negaranya. Tapi 2012 sudah dihukum, terbukti memang bancaannya anggaran sebagian besar itu terbukti memang. Tapi suara publik tentang peran KPPU tidak terlalu banyak terdengar, terutama di kalangan kampus. Nah, maka tantangan ke depan bila nanti kita bisa kerjasama adalah bagaimana kita bisa sama-sama mengangkat isu-isu yang sebenarnya bukan cuma kepentingan KPPU semata, tapi ini kepentingan publik yang bisa menjadi domain teman-teman mahasiswa menyuarakan bisa lebih pure, lebih keras mengenai bagaimana pentingnya menjaga persaingan yang sehat demi kesejahteraan rakyat. Jadi penting memang pasar itu harus diawasi. Nah, karena apa? Karena pasar itu bisa terdistorsi baik oleh perilaku pelaku usaha maupun kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Contoh tadi ada yang dari NTB, kalau NTB bukan ya, NTT. Kalau NTT ini ada isu misalnya tentang komodo misalnya. Pernah dengar tiket masuk Pulau Komodo naik 3,7 yang agennya ribut? Hampir mirip juga dengan masuk Borobudur naik menjadi 750. Isu besarnya pasti menarik. Meningkatan upaya konservasi untuk objek apa? Misalnya Borobudur atau Komodo. Isu ini semua tidak akan terbantahkan. Tapi sialnya ketika menyusun kebijakan ini enggak pas. Enggak pasnya apa? Kurang memperhatikan bagaimana aspek konservasi tadi berhimpitan dengan pasar. Loh, maksudnya apa, Pak? Apa hubungannya komodo sama pasar? Nah, kita lihat ketika tiketnya menjadi 3,7, berapa banyak pelaku usaha yang masih bisa terlibat untuk menjalankan kehidupan berusahanya yang selama ini menggantungkan pada pariwisata itu. Ternyata banyak yang gugur. Apalagi ditunjuk BUMD tertentu untuk mengelola.
yang kita juga pertanyakan pemisahan antara fungsi regulator dan fungsi sebagai pelaku usaha sendiri. Nah, ini kan harus dipisahkan. Nah, akhirnya di situ kita lihat, oh ternyata memang kalau dikasih 3,7 yang menurut mereka ini adalah harga untuk masuk untuk 1 tahun, ternyata memang hanya diminati oleh pelaku usaha, oleh wisatawan tertentu. Misal, coba yang di kelas ini betul mahasiswa, ada yang mau ke Pulau Komodo lebih dari 1 kali dalam setahun, misalnya 5 kali, 7 kali gitu ya. Kayaknya bosen deh, apalagi sinyal susah di sana gitu ya. Ya. Pasti yang sering ke sana adalah kalau nggak peneliti ya komodo lover gitu ya. Yang baru puas kalau lihat komodo di depan matanya. Artinya angka segitu itu akan worth it buat segmen ini. Sedangkan segmen yang lain ini nggak bisa gitu loh. Nah, ini yang rupanya memang tidak diperhatikan, makanya Bapak Ketua juga sudah menyiapkan, bahkan sudah mengirimkan saran pertimbangan. Jadi salah satu fungsi KPPU ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah adalah mengirimkan saran pertimbangan. Pak Gubernur, kalau mau konservasi ayo, tapi jangan lupa mengharmonisasikan kebijakan Anda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha sehat serta Undang-Undang 20 2008 tentang kemitraan yang sehat. Coba misalnya kalau gubernur pada waktu itu sudah memperhatikan, oh ya nanti ini kalau harganya mahal, kira-kira siapa yang bisa melayani ya, siapa yang bisa terlibat di sini ya, oh ada yang kecil-kecil ini bagaimana bermitranya ya. Nah, kalau itu ditata secara bagus mungkin tidak akan seramai kemarin. Tapi biasa plus 62 itu selalu ada sensasi-sensasinya. Terakhir sensasi apa? Kita tidak bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia ya. Ya mudah-mudahan nanti ada penggantinya lebih baik lah ya. Amin. Nah, yang kedua kaget. Yang kedua, distorsi pasar itu juga bisa. Iya, dadakan kita. Siap. Yang kedua, distorsi pasar itu juga bisa terjadi karena perilaku pelaku usaha. Ini saya contohkan kasus air minum dalam kemasan. Siapa di sini yang hobi minum air putih? Pasti semua minum. Nah, kebayang nggak berapa total perputaran uang untuk bisnis air minum dalam kemasan dalam 1 tahun? Untuk air minum dalam kemasan yang dalam ukuran botol yang bisa dipegang mulai dari yang 1.500 sampai yang kecil itu kurang lebih 24 triliun setahun. Yang galon berapa Pak? Yang galon kurang lebih 20 triliun. Yang gelas kurang lebih 4 sampai 5 triliun. Total sudah hampir 47 triliun. Luar biasa. Makanya pemainnya juga banyak. Sekarang kalau nggak salah tercatat kurang lebih 900-an lah ya. Nah, di dalam kasus ini KPPU menangani kasus ketika ada Aqua. Oh ya, disclaimernya setiap penyebutan merek atau institusi ini untuk pembelajaran ya, bukan untuk mendiskreditkan. Jadi Aqua ini sebagai pelaku usaha yang dominan di pasar, ini merasa perlu untuk melakukan perubahan strategi bisnisnya ketika melihat ada Le Mineral masuk. Akhirnya dia menerapkan scan terhadap jalur distribusinya. Jadi logikanya begini, kalau Mas tapi namamu siapa Mas? Mas Bima ini penguasa Hang Tua, penguasa produk apalah gitu ya, penguasa. Kemudian muncul pesaing baru masuk. Yang paling normal dipikirkan Mas Bima adalah dia penguasa pasar, ada pelaku usaha baru masuk. Kebetulan pelaku usahanya ini punya daya saing yang luar biasa atau mumpuni lah. Kira-kira apa yang dipikirkan Mas Bima? Bagaimana menjaga pangsa pasarnya? Dia menguasai, misalnya kalau di sini aku menguasai 60% misalnya. Ya bagaimana yang 60% ini tidak tergerus oleh si Le Mineral. Dan ini adalah pemikiran yang normal.
Ada juga Bu Dekan yang jawab, ya kita biarin aja Bu, kan rezeki nggak akan tertukar gitu ya. Yang tertukar cuma putri yang bisa tertukar. Tapi kalau nggak usaha ya terlempar betul tuh. Nah, yang dilakukan ini sebenarnya wajar. Dia berusaha pasang kuda-kuda memperkuat jalur distribusinya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan reward buat jalur distribusi yang bisa menahan masuknya mineral. Dan sebaliknya akan memberikan punishment buat jalur distribusi yang tidak bisa menahan masuknya produk pesaing. Nah, di sini langsung terjadi dua hal. Yang pertama, Sili Mineral kehilangan kesempatan untuk masuk secara fair ke pasar. Harusnya gimana Pak? Ya harusnya biarkan saja dia masuk ke pasar, konsumen yang akan menentukan. Loh, terus bagaimana bersaingnya? Ya kan kita kenal yang namanya minimal 5P. Ada pricing policy, ada product innovation, ada placement, ada promotion, ada people. Disinilah mereka di lima besar ini yang harusnya melakukan perubahan-perubahan. Contoh, kalau dulu budekan kita cuma kenal galon ya galon aja. Sekarang kan ada galon yang diplastiki, ada galon ada pegangannya, ada galon yang sekali pakai, ada galon yang ada BPA-nya. Ini lagi rame nih, galon yang labelnya BPA, non BPA, tidak mengandung BPA. Nah, artinya dia dituntut untuk melakukan inovasi produk supaya apa? Supaya dipilih oleh konsumen. Atau mau strategi harga juga bisa, mau pakai promosi juga bisa. Nah, harusnya mereka didorongnya ke sana, bukan langsung menghalang-halangi. Itu sama dengan misalnya kalau kita ikut tender gitu ya, ikut tender waktu hari H pendaftaran kita tidak boleh keluar dari hotel misalnya, mau ke tempat pendaftaran tidak bisa lah. Ini itu penghalang-halangan yang kategorinya listening competition, menghalang-halangi munculnya persaingan. Di situ pertama yang terjadi. Yang kedua adalah kita sebagai konsumen serta merta tidak punya pilihan, khususnya akses terhadap produk mineral. Kebetulan waktu itu kejadiannya di area Jabodetabek. Ya. Jadi kalau bicara kasus-kasus persaingan usaha ini, biasanya pendekatan yang pertama adalah dilihat strukturnya dulu. Ya dominan nggak di pasar, pangsa pasarnya berapa, ini ada produk pesaingnya tidak. Jadi kelihatan nih petanya, mappingnya kelihatan. Nah, jangkauan produknya sampai mana. Nah, makanya kalau tertarik mempelajari hukum persaingan usaha, agak ditambahi dengan membaca industrial organisasi. Itu bicara tentang bagaimana pasar berjalan, sehingga Anda akan paham, oh ternyata kalau cuma satu penjual itu berarti kategorinya monopoli, satu pembeli monopsoni. Beberapa penjual oligopoli, oligopsoni. Tapi itu baru satu fase, mappingnya saja. Yang kemudian dilihat adalah konduknya, perilakunya apa? Oh dia pakai strategi menghalangi konsumen. Nah, sejauh mana strategi bisnis ini punya dampak. Nah, makanya biasanya dikenal structure, conduct, and performance. Itu analisa yang paling dasar. Tapi kalau kasus-kasusnya kayak kita nangani misalnya sekarang lagi lihat Google ya Mas, Google, lagi lihat Yahoo, lagi lihat Netflix, lagi lihat marketplace Shopee, lihat beberapa digital ekonomi lainnya, sudah nggak cukup dengan pendekatan structure, conduct, and performance saja. Kenapa? Karena marketnya sudah lebih dari satu. Misalnya Gojek misalnya, kan dia GoTo misalnya, Gojek dan Tokopedia. Dia kan bukan cuma ngantar orang sekarang, ya ngantar barang, ya jual produk, ya financing. Nah, marketnya banyak. Nah, kalau udah seperti itu, analisanya jauh lebih mendalam. Nah, sampai sini paham ya. Jadi distorsi pasar itu bisa terjadi karena perilaku pelaku usaha maupun kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Mohon maaf moderator, saya punya waktu berapa menit? Nanti jangan sampai. Apa? Kurang 5 menit. Oke, langsung aja di skip ya. Nah, KPPU ini uniknya satu-satunya otoritas pengawas persaingan usaha yang diminta untuk ngawasi kemitraan. Harusnya kalau di negara lain, oh ya di sini juga ada Mbak Soli nih di belakang ini kapus diklat KPPU ini. Teman-teman berkenan hadir.
di luar negeri yang namanya otoritas pengawas persaingan usaha itu biasanya dia mengawasi selain persaingan usaha adalah mengawasi tentang isu tentang perlindungan konsumen. Lah di Indonesia ini enggak, karena dipisah. Jadi perlindungan konsumen itu ada undang-undang sendiri, Undang-Undang 899, dia ada badannya sendiri, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sedangkan KPPU terpisah mengurusi persaingan usaha, dan setelah berjalan kurang lebih 8-10 tahun KPPU berdiri, dipercaya untuk membantu mengawasi implementasi kemitraan dalam Undang-Undang 20 2008. Kok bisa ya? Mungkin saja ini asumsi saya, mungkin pada saat itu pembentuk undang-undang melihat salah satu lembaga yang beririsan dengan masalah-masalah ekonomi, bicara tentang penegakan hukum ekonomi, satu-satunya memang KPPU. Dan mereka merasa selama ini KPPU alhamdulillah masih konsisten untuk terus mensuarakan tentang kepentingan publik, terus mensuarakan bagaimana membela yang tidak punya daya saing. Nah, makanya diberikan salah satunya kepercayaan untuk itu. Loh Pak, kalau sekarang undang-undang yang terpisah, apakah perlindungan konsumen tidak menjadi concern KPPU? Tetap menjadi concern, tapi agak beda angle-nya. Kalau angle-nya teman-teman Undang-Undang 899 atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, itu angle-nya adalah perlindungan atas pemakaian produk atau barang dan jasanya. Makanya isunya masalah ketepatan timbangannya lah, masalah kualitasnya, masalah after salesnya, masalah kesesuaian ingredient dengan yang dicantumkan. Sementara kalau KPPU menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kita memberikan perlindungan kepada konsumen atas dampak yang mungkin akan mereka terima ketika terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, ketika terjadi praktek monopoli. Misal kasus kartel SMS itu tahun 2007-2009. Kalau sekarang mungkin teman-teman nggak pernah pakai tuh SMS. Yang pakai mungkin kelahiran tahun 75 ke bawah gitu ya. Tapi kan pakai WA juga ya. Perilakunya juga hampir sama tuh. Nah, kalau sekedar mau bilang terima kasih Bu Dekan sudah mau hadir di acara kemanusiaan kami. Nah, sebenarnya Bu Dekan cukup bilang oh ya sama-sama. Tapi kadang tema terima kasih ini nggak cukup. Kadang si mahasiswa nanya, Bu lain kali datang lagi ya Bu, saya punya lagi loh. Yang mana Dek? Ini Bu tanggal berapa? Oh Ibu enggak bisa, loh bisanya kapan lah? Itu kebayang ya, kalau kasusnya di kasus SMS ini, satu kali SMS itu 300 rupiah sampai 500 rupiah. Sekali SMS. Lah dari cerita yang saya disampaikan, kira-kira berapa rupiah konsumen harus bayar? Padahal hitungan KPPU, satu kali SMS itu cuma 74 rupiah. Plus pajak dan lain-lain dan margin mungkin 150 itu sudah untung. Makanya SMS pada tahun itu dianggap sebagai mesin uang operator seluler. Ya sama dengan WA kita. Kalau WA kita jawabnya kan itunya ya. Bukan kalau sekarang bahasa itu udah kadang kita nggak ngikut Bu. OTW, oke, apalagi lah baca-baca singkatan-singkatan tuh. Ya, itu kebayang kalau dulu KPPU ndak bongkar kasus kartel SMS, kita tidak terlalu yakin perkembangan telekomunikasi bisa seperti cepat sekarang. Kenapa? Begitu kasus itu diungkap, harga yang terkoreksi bukan cuma harga SMS ya, tapi juga harga-harga yang lain, mulai data, voice, kemudian itu memberikan dampak pada munculnya telekomunikasi yang terjangkau sehingga mengenerate industri, gadget industri terkait dengan telekomunikasi ini untuk masuk ke Indonesia lebih cepat. Dan akhirnya kita bisa menikmati kemudahan hidup dalam genggaman. Oke. Nah, saya cepatkan saja karena kita isunya kemitraan. Contoh kemitraan yang menurut kami paling relevan bisa dicontoh adalah hubungan antara merchant dengan aplikatornya. Di sini ada yang anggotanya GoPay, anggotanya GoFood, merchantnya Shopee, ada merchantnya Shopee, benar? Jualan apa Mbak? Oh enggak ya. Ada di sini? Kalau ada kita berbagi pengalaman. Jadi kalau kita menjadi anggota misalnya GoFood, GrabFood, bukan pembeli ya, member maksudnya.
jadi merchantnya, maka Anda tanpa meminta dan tanpa memungut biaya akan ditawari berbagai macam pelatihan-pelatihan. Yang intinya adalah aplikator ini ingin bahwa Anda sebagai member itu punya kecepatan untuk improvement, kecepatan untuk mengembangkan usahanya. Karena logikanya kalau Anda jualannya makin bagus, cuannya makin besar, maka aplikator pun akan dapat bagian dari situ. Kalau untuk kuliner mungkin sekitar 20%. Saya kurang ingat kalau yang merchant-merchant lainnya, tapi kalau kuliner 20%. Artinya Anda transaksi 100.000 sama Anda transaksi 1 juta, dia dapat 20%-nya. Sehingga dia merasa punya kepentingan untuk mitranya ini bagus. Kenapa ini saya anggap sebagai contoh yang paling baik? Karena sampai saat ini secara faktual kita agak susah menemukan kemitraan yang benar-benar berangkat dari konsep saling membutuhkan, saling mempercayai, saling menguntungkan, dan saling menguatkan. Itu 4 pilar yang harusnya ada dalam kemitraan. Nah, karena kita ingin ya yang kecil masih bisa tersenyum, yang kecil tidak dikooptasi oleh yang besar. Ini empat prinsip ini memang menjadi pegangan Undang-Undang 20 2008 untuk KPPU mengawal implementasi kemitraan. Jadi tugasnya KPPU ini sekarang ketambahan satu lagi, di samping ngawasi persaingan usaha, juga ngawal implementasi kemitraan yang sehat. Yang sering kita temukan, kemitraan itu kadang nggak saling membutuhkan sebenarnya. Ya cuman karena kewajibannya dia secara regulasi harus bermitra, maka dia membuat kemitraan. Tapi esensi kemitraannya tidak dia jalankan. Hanya banyak misalnya kalau di peternakan, kemarin kita memutuskan tentang bagaimana suatu mitra harus menanggung banyak biaya ketika terjadi modernisasi gudang atau kandang misalnya. Maunya ownernya ini ingin mengembangkan usahanya, tapi sialnya mitra kecilnya juga kecipratan kewajiban-kewajiban yang justru memberatkan dan membuat dia tidak bisa tumbuh berkembang lebih besar. Nah, itu juga kita tangani secara khusus melalui penegakan hukum. Mohon izin Bapak, waktunya sudah habis. Oke. Mungkin bisa dilanjut. Kalau ingin lebih mempelajari itu, Anda bisa baca di Undang-Undang 20 2008, Jungto PP 17 2013, Jungto juga Undang-Undang Cipta Kerja, dan Jungto PP 7 2021 yang kemudian dilanjutkan ada Perpu 2 2022 yang sudah jadi undang-undang. Pola kemitraannya ada banyak, ada 9 bentuk ini. Kalau Anda tertarik nanti mau untuk penulisan silakan. Terakhir teman-teman yang ingin melakukan penulisan tentang skripsi atau ingin mengikuti program magang silakan. Cuman pesan saya jauh-jauh hari apply-nya, karena khusus untuk di Kanwil 4 biasanya kita 3 bulan sebelumnya sudah penuh. Jadi misalnya kalau untuk 3 bulan ke depan daftarnya ya sekarang. Setiap bulan kami buka Bu Dekan 1 bulan 1 batch, bisa durasi 1 bulan, bisa durasi lebih dari 1 bulan tergantung dari penugasan Bu Dekan. Kita sudah punya silabus tersendiri, kita punya PIC yang tersendiri, dan selama 4 tahun berjalan ini khusus di Kanwil 4 apresiasi dari berbagai kampus, alhamdulillah, meskipun kami sadar banyak program magang kami ini masih jauh dari sempurna dan banyak sekali kekurangannya, tapi rupanya mereka cocok dengan cara penanganan yang kami lakukan. Mungkin itu dari saya. Satu yang saya harapkan teman-teman cepat lulus. Nanti kalau sudah lulus, jadi apapun yang penting tetap merah putih, berarti nurani, dan jangan lupa alma maternya, Hang Tua. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dendi R. Sutrisno SHMH selaku pemateri. Kita buka sesi tanya jawab 15 menit, mungkin 2 penanya dulu cukup. Ada yang ingin bertanya? Ya, dari mahasiswa belakang mungkin terkait dengan kewenangan KPPU.
Ya, silakan Mbak Yusian. Boleh maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Yusian dari Angkatan 2020. Mohon izin bertanya, karena sebetulnya KPPU ini baru pertama saya dengar. Mungkin juga sama seperti teman-teman yang saya kira tadi ya KPU, pengawas pemilihan umum. Nah, di sini saya izin bertanya, bagaimana prosedur pengawasan KPPU ini? Kan yang saya lihat tadi untuk meminimalisir adanya monopoli. Nah, apabila nanti menemukan praktek monopoli, apakah KPPU ini juga berwenang memberikan sanksi secara langsung? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini kebetulan juga ada kabit saya nih, Pak Advokasi. Ini Mas, Aulan. Maju ke depan. Bantuin saya nih. Nah, sekalian, ini saya kenalkan nih. Ini H Pasaribu. Nah, bukan Haji ya, H Siholan Pasaribu, Kabit Advokasi Kebijakan. Monggo Mas, dijawab dulu. Nah, tadi Mbaknya. Pertanyaannya apa ya? Oh enggak dengar ya. Mbak nanti minta itu ya. Oke. Diizin menjawab Pak Dendi, di KPPU itu ada dua cara gitu. Ketika ada indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, teman-teman masyarakat atau siapapun itu bisa melapor ke KPPU begitu. Jadi yang kedua itu kita juga punya kewenangan untuk melakukan inisiatif gitu. Jadi tanpa ada laporan pun ketika kami menemukan di luar ada informasi ada gejolak harga misalnya, atau di luar itu ada pasokan yang terhambat gitu, kita turun tangan gitu. Jadi atas perintah pimpinan, perkara di KPPU tidak hanya laporan, kami juga bisa melakukan inisiatif gitu. Seperti tambahan lagi, KPPU juga mempunyai hukum acara sendiri. Jadi kalau pidana ada KUHAP-nya, KPPU sendiri ada di hukum acara KPPU. Itu di Perkom 1 tahun 2019. Jadi di situ mulai dari tahap awal, mulai dari laporan, inisiatif, lidik, kemudian nuntut sampai ke putus, bahkan sampai keberatan dan kasasi ke Mahkamah Agung, itu semua diatur tuh. Jadi teman-teman bisa pelajari itu, dan nanti kalau bersosialisasi di masyarakat dan ditemukan adanya indikasi praktek-praktek monopoli, itu bisa langsung ke Kanwil 4 KPPU. Mungkin itu Pak. Terima kasih Mas Hasilon. Kemudian melengkapi itu. Jadi kalau Mbak buat baca putusan KPPU, itu di halaman pertamanya di atas itu ada nomor register. Ada KPPU nomor sekian KPPU. Nah, ada I, L, M dan K. I itu inisiatif, L itu laporan, M itu merger, keterlambatan notifikasi merger, K itu kemitraan. Jadi 4 kode itu yang membedakan putusan KPPU satu dengan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi? Ada lagi, adik-adik? Kalau tidak ada, ganti saya yang bertanya, Bapak, mohon izin. Baik, jadi mungkin sedikit agak berbeda dari kemitraan. Terkait fenomena saat ini, thrifting, impor pakaian bekas yang sedang dilarang karena dianggap menguasai ekosistem retail market di Indonesia. Nah, bagaimana KPPU menghadapi fenomena tersebut? Karena sampai saat ini pun juga larangan itu dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Seperti itu. Sebenarnya mau tanya juga, apa enaknya ya beli thrifting ya? Apa? Murah. Terus apa lagi? Branded. Nggak takut ketularan sesuatu di situ?
preferensi konsumen itu memang beda-beda ya. Tapi yang jelas memang ya lagi-lagi mungkin itu cuman ada di plus 62 ya. Ketika thrifting ini diizinkan, mungkin bukan cuma hari ini ya. Dulu saya waktu di Makassar yang namanya cakar tuh dari Parepare itu sudah ada, mungkin itu udah 20 tahun yang lalu tuh fenomena itu. Apa aja yang nggak dibuang ke Indonesia, sampah pun juga dibuang ke Indonesia gitu. Diimpor ke Indonesia sampah gitu ya. Nah, kalau kita ingin melihat secara komprehensif, maka lihatlah bagaimana dampak thrifting ini dengan teman-teman yang berjuang di industri tekstil kita. Saya nggak tahu ya apakah masih pantas untuk dianalogikan dengan gayanya Mahatma Gandhi ya di India. Bagaimana dia menciptakan nasionalismenya terhadap produk dalam negeri dengan apa namanya bukan memblokir ya, intinya mengutamakan produk-produk dalam negerinya. Tapi memang pengaruh itu cukup signifikan, nampaknya dipandang oleh banyak pihak signifikan. Maka mungkin sebenarnya kalau memang mau memberikan celah atau untuk preferensi konsumen, ya yang perlu diatur aja berapa kuotanya. Sebenarnya butuh berapa sih thrifting itu? Ya itu tadi yang saya masih belum tangkap itu, kenapa kita masih mau beli thrifting gitu. Ngejar branded, oke branded. Aspek-aspek lain apakah sudah kita pertimbangkan lah? Edukasi seperti ini juga menjadi penting. Bukan saya ini terus anti thrifting, enggak ya. Tapi paling tidak kita bicara what for, terus apa kegunaan, apa dampaknya buat kita gitu. Ini mungkin hampir juga itu budekan terjadi pada industri merek kita. Merek kita masih lebih sering percaya diri kalau menjiplak merek orang lain. Padahal kalau dia bikin merek sendiri, asal memang bagus dan konsisten, bisa dapat tempat. Ceruk bisnisnya ada gitu loh. Kenapa harus niru Sike padahal buatannya Tulungagung, kenapa enggak bikin Tegung gitu misalnya. Ya. Jadi kebanggaan untuk itu kurang gitu loh. Nah, inilah yang memang menjadi PR para penggiat-penggiat UMKM terutama ataupun industri-industri menengah untuk melihat bagaimana sebenarnya mendrive pasar. Nah, makanya saya juga heran nih, thrift ini ngedrive-nya dari mana ya? Oh, mungkin dari budaya K-pop misalnya atau budaya apa ya. Tapi kok ya seperti itu ya. Ini menurut mungkin saya tidak dalam kapasitas menjawab itu, tapi pertanyaan ini memang harusnya clear gitu ya. Kita ini mau memberikan peluang pada apa? Buat negara ini apa yang diuntungkan? Oke, boleh thrifting, tapi yang dibatasi dong thriftingnya. Yang apa, mungkin maksimal berapa kuotanya. Yang kejadian sekarang ini karena sudah nggak ada batasan, semua diambil lah karena murah, terus ada di mana-mana, apalagi gandengnya sekarang dengan tempat-tempat ngopi itu Bu. Nah, terus ada thriftingnya gitu. Nah, ini yang jadi itu. Tapi menurut saya kita lebih logik lagi melihat bukan cuma merek yang kita kejar, tapi ya fungsionalnya apa kalau emang kita pakai thrifting terus ada nilai lebihnya. Nah, itu juga pertanyaan ya. Misalnya pakai Nike, asli Pak ini Pak, tapi thrifting. Saya kok lebih suka pakai merek lokal tapi baru ya daripada bekas gitu. Ini mungkin masalah persepsi, tapi ini menjadi PR besar buat industri tekstil Indonesia. Kalau dibiarkan thrifting itu masuk terus, apalagi kalau udah disisipi produk-produk baru, kita juga nggak tahu tuh ngisi produk mana. Sementara kita berjuang mulai dari memperjuangkan UMR-nya, nanti itu bersaing dengan produknya. Nah, ini kan luar biasa tantangannya. Jadi menurut saya harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan dan kejelasan aturan serta kecermatan dalam melakukan penegakan hukumnya. Yang sering saya dengar adalah kita kecolongan banyak. Harusnya izinnya 1 bal jadi 10 bal. Nah, ini yang jadi problem. Gitu. Karena di ASEAN di ASEAN produk tekstil kita luar biasa loh. Kita cuma bisa dikalahkan sama Amerika pada waktu itu yang pakai kebijakan tekstil itu.
Jadi mesinnya Amerika diciutin, produk kita nggak bisa masuk Amerika. Saking kuatnya brand Indonesia itu. Nah, kemarin misalnya bingung masker mahal di Indonesia. Lah iya, uang masker kita laku di luar. Masker kita ekspor itu kita kurang karena dibayar mahal di luar negeri. Makanya sampai akhirnya keluar larangan ekspor masker. Karena harusnya untuk dalam negeri dulu. Nah, kecepatan mengambil kebijakan itu penting. Ketepatan dan analisa yang tepat sebelum membuat kebijakan ini menjadi sangat penting. Nah, disinilah seringkali KPPU punya keunggulan untuk bisa melihat itu. Di mana KPPU tidak punya konflik interest, KPPU tidak ada hubungannya sama thrifting, nggak ada hubungannya sama minyak goreng, maksudnya kesehariannya perizinan dan segala macam. Tapi kita bisa melihat dampak dari suatu kebijakan. Nah, dampak inilah yang kemudian kita respon mulai saran pertimbangan. Nah, jangankan di sana, Surabaya aja Bu Dekan, Pak Eri itu minta bantuan KPPU. Pak Eri itu bilang, Pak Dendi, saya ini punya duit. Saya mau ngasih anak-anak SD, SMP, SMA yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah untuk tak kasih gratis sepatu. Sepatunya nanti yang bikin UKM binaan koperasi binaan saya. Di situ dari statement itu sudah muncul satu, penunjukan langsung, eksklusivitas. Tapi karena kita melihat ada hal-hal lain yang diperjuangkan oleh Pak Wali, akhirnya berani kita tantang begini Bu Dekan. Oke Pak Wali, beri kami waktu untuk menganalisa, cuman Bapak janji ini betul-betul diproduksi oleh UKM Surabaya. Bukan Bapak beli di China, Bapak beli di Bandung, Bapak beli di Jogja, kemudian distempel di Surabaya. Karena itu kejadiannya selama ini. Oh iya Pak, kita pastikan yang bikin orang Surabaya. Oke. Setelah kita survei Bu, kita kemana-mana lihat analisa, sampai ke asosiasi juga kita tanya, kita hitung distorsi pasarnya, kita lihat pangsa pasarnya kurang dari 10%. Akhirnya kita beranikan, oke Pak, jangankan cuma sepatu, mau pengadaan topi, seragam, tas, silakan asal dibikin oleh UKM Surabaya. Ini afirmatif policy yang berhimpitan dengan sisi-sisi persaingan usaha. Bu Khofifah juga pengen, Mas Dendi, saya mau minta RSUD di seluruh Jawa Timur pakai kapas kesehatan produk BUMD. Mau nunjuk lagi kan? Tapi bahasa beliau, saya mau menghimbau. Tapi kalau himbauan di kalangan ASN, ini kan tidak bisa dianggap sekedar himbauan nih. Bisa naik derajatnya. Nah, setelah kita hitung segala macam, oke Bu, kita paham Ibu butuh kenaikan PAD. Kita paham Ibu mau ngangkat derajatnya BUMD. Cuman satu catatannya, cuman boleh 2 tahun saja. Karena kalau lebih dari 2 tahun kami menganggap sudah berlebihan memberikan keberpihakan terhadap BUMD ini. Ya memang kita kunjungi Bu, BUMD-nya peninggalan Jepang, peninggalan Belanda, jualannya tidak bisa di Jawa Timur, jualannya di Jawa Tengah. Sementara di sisi rumah sakit mereka punya preferensi sendiri. Loh kan kok iso Pak maksa-maksa gawe produk liya, kan aku duwe standar dhewe ya. Ya kita lihat berbagai aspek itu. Artinya apa? Artinya dalam menjalankan saran pertimbangan persaingan usaha, KPPU pun tidak pakai kacamata kuda ya. Oh ini penunjukan langsung, ini tidak boleh. Yang pertama kita lakukan adalah mencoba memahami apa maunya pemerintah daerah. Seperti tadi Komodo, saya mau konservasi dengan naik 3,7. Oh ternyata yang salah adalah ketika itu tidak diharmonisasikan. Ada beberapa kebijakan lain yang memang terkadang KPPU harus memahami kerangka afirmatif policy ini memang saat ini dibutuhkan. Misal Pak Koster yang kemarin habis nolak timnas Israel itu punya kebijakan, saya mau hotel-hotel di Bali pakai buah lokal Bali. Tuh. Senang kita. Kenapa? Anak akan menimbulkan captive market buat petani-petani di Bali untuk nanam buah sesuai kebutuhan hotelnya. Nah, cuman sialnya pergubnya nggak bunyi kontrolnya. Misal, nah kalau nanti buahnya jelek, masa hotelnya harus dipaksa beli? Sisi pengawasan kualitas. Nah, nanti kalau mamanya ada harga yang lebih bagus,
masa tetap harus beli harga tinggi. Nah, ini yang harus diatur. Keberpihakannya oke gitu ya, tapi wordingnya biasanya problem. Nah, itu peran KPPU di pemerintah muncul di sana. Gitu. Terima kasih. Baik. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya, jawabannya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu Pak Dari untuk Pak Dendi R. Sutrisno. Saya meringkas bahwasannya eksistensi KPPU itu memang tidak hanya mengawal kondisi pasar secara general terhadap praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat seperti monopoli, oligopoli, kartel dan lain sebagainya. Namun saat ini kewenangan juga berkaitan dengan kemitraan dan berbeda aspek dengan persaingan usaha. KPPU dalam hal ini membela peran pelaku usaha yang memiliki daya saing lemah dan terbatas, sehingga tercipta demokrasi ekonomi yang ideal dan iklim pasar yang kondusif, serta memberikan pilihan produk bagi konsumen secara fair. Sebelum saya mengakhiri diskusi pada kuliah tamu sore hari ini, izinkan saya membalas pantun dari Bapak Ketua Komisioner terlebih dahulu, namun karena Bapak Ketua Komisioner sudah pulang, mungkin untuk Bapak Dendi R. Sutrisno ya. Hujan turun di bulan puasa, cari takjil di Tunjungan Plaza. Cakep. Terima kasih telah beri kuliah. Semoga perjalanan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dendi atas materinya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Bapak Danis Setiawan Agustino. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Marilah sejenak kita berdoa sebagai rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Hadirin Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, izinkan saya memimpin secara Islam. Bagi Bapak Ibu dan mahasiswa yang beragama lain, mohon untuk berkenan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu kami dapat melaksanakan acara kuliah umum pada hari ini. Ya Allah ya Rabbi, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal sholih yang bermanfaat bagi kehidupan, karir, dan profesi kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami. Ya Allah, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian acara hari ini, semoga bermanfaat untuk hadirin sekalian dan mahasiswa sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.